Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, jangan dipanggil Ibu ya, panggil nama aja. Karena kita kan sekarang peer teaching. Panggil aja Isti. Iya, jadi selamat pagi ya teman-teman kelompok 5. Hari ini Isti akan memaparkan materi tentang pelayanan prima dan kultur sekolah. Jadi dalam materi ini adalah tentang implementasi pelayanan prima sebagai kultur sekolah. Sebentar ya, Isti share screen dulu. Sudah terlihat belum teman-teman? Sudah. Sudah. Baik. Maaf ya agak sedikit bising karena di saya tag videonya di depan semua, jadi agak sedikit ada suara motor. Baik, pertama materinya tentang pelayanan prima dan kultur sekolah. Nah, pertama itu definisi pelayanan prima. Menurut Prasetyawati, pelayanan prima adalah pelayanan atau upaya maksimal yang terbaik yang diberikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sesuai keinginan pengguna atau penjasa. Jadi pelayanan prima ini adalah maksudnya itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Nah, jadi artinya memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Nah, tujuan pelayanan prima itu adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan. Nah, dalam aspek-aspek dalam pelayanan prima itu ada 8 poin. Yang pertama itu visi, misi, dan moto. Nah, di mana visi, misi, dan moto ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Visi dan misi dan moto ini mencerminkan tujuan atau target yang hendak dicapai oleh sebuah lembaga atau sebuah organisasi. Kemudian maklumat pelayanan. Jadi dalam sebelum memberikan pelayanan prima gitu, sebuah lembaga yang memberikan pelayanan itu harus mempunyai maklumat pelayanan. Yang dimana maklumat pelayanan ini adalah sebuah pernyataan tertulis berisi secara rinci gitu keseluruhan kewajiban dan janji-janji apa saja yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan prima. Selanjutnya ada mekanisme dan prosedur. Nah, mekanisme dan prosedur ini dalam memberikan pelayanan prima itu adalah langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah seperti apa sih yang akan diberikan gitu ketika yang akan dilakukan ketika memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ada SDM, sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah masuknya ke pemberi pelayanan atau dari petugas pemberi pelayanan itu. Jadi dalam aspek pelayanan prima ini yang namanya SDM itu harus dibina dan harus dibimbing karena kan pemberi pelayanan ini yang menentukan gitu kualitas atau baik buruknya sebuah pemberi pelayanan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini termasuk ke dalam pendukung dalam pemberian pelayanan prima. Nah, sarana dan prasarana ini digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan pemberi layanan dan pelanggan. Nah, untuk contoh fasilitasnya itu bisa berupa akomodasi, tools, alat bantu, kemudian ruangan, kemudian ada gedung juga. Nah, itu termasuk ke dalam sarana dan prasarana. Selanjutnya, sistem informasi pelayanan. Nah, sistem informasi pelayanan ini adalah sebuah alat yang menghimpun dan menghimpun dan menampilkan informasi-informasi yang diberikan oleh pemberi pelayanan prima atau oleh lembaga yang memberikan layanan. Selanjutnya ada penanganan pengaduan. Nah, jadi sebuah pemberi pelayanan itu dapat dikatakan baik gitu jika dia memberikan wadah kepada pelanggannya untuk memberikan saran. Kayak kalau misalkan di sebuah ada yang namanya kontak saran. Nah, itu contoh penanganan pengaduan. Selanjutnya ada indeks kepuasan masyarakat. Nah, tujuan dari pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan untuk untuk mengetahui gitu bahwa kita sudah memberikan pelayanan prima atau belum itu bisa diketahui melalui survei indeks kepuasan masyarakat seperti itu. Selanjutnya ada indikator pelayanan prima. Nah, ini ada beberapa indikator pelayanan prima di sini. Dapat dikatakan kita sudah memberikan dapat dikatakan pelayanan prima jika indikator-indikator yang di sini itu terpenuhi atau dilakukan dan diimplementasikan oleh sebuah lembaga tersebut. Yang pertama, memberikan kemudahan, kedua, menetapkan layanan sesuai standar, ketiga, berempati kepada pelanggan, menepati janji, berpenampilan prima atau berpenampilan yang terbaik, itu rapih. Kemudian mudah dihubungi, bersikap ramah dan komunikatif. Nah, jadi dalam memberikan pelayanan prima itu jangan sampai kita menyulitkan pelanggan gitu. Jika ada kesalahan dari pelanggan gitu, seyogianya kita sebagai pemberi pelayanan prima gitu harus bisa memaklumi atau memaafkan kesalahan pelanggan. Berpenampilan prima sehingga pelanggan bisa yakin gitu. Maksudnya bisa dengan kita berpenampilan rapi itu menunjukkan
bahwa kita ini percaya diri gitu. Jadi bisa meyakinkan pelanggan, kemudian menepati janji, mudah dihubungi, bersikap ramah dan sopan gitu, dan komunikatif. Selanjutnya definisi kultur sekolah. Phillips mendefinisikan bahwa kultur sekolah sebagai the belief, attitudes, and behavior which characterize the school, yaitu kepercayaan sikap dan perilaku yang mencerminkan karakteristik suatu sekolah. Nah, fungsi kultur sekolah itu pertama, sebagai alat untuk membangun identitas atau jati diri sekolah. Kultur sekolah akan mendorong terbentuknya stabilitas dan dinamika yang berkualitas. Kultur sekolah akan mendorong warganya memiliki komitmen yang tinggi. Nah, selanjutnya kultur sekolah juga akan membangun keberartian lingkungan yang positif bagi warga sekolah. Nah, di sini untuk membangun kultur sekolah ini ada beberapa tahap. Di sini saya masukkan 3. Pertama, menetapkan visi, misi, dan tujuan dan strategi sekolah. Nah, dalam membangun kultur sekolah tentunya kita harus mempunyai sebuah lembaga harus mempunyai ini terlebih dahulu. Visi, misi, tujuan, dan strateginya. Selanjutnya membangun dan memelihara fisik sekolah. Jadi kayak misalnya di sekolah gitu ada sebuah kalau misalkan visi kan berarti masuknya ke bangunan ya, atau fasilitas seperti fasilitas belajar kayak kursi, meja, kemudian kamar mandi gitu. Kalau misalkan ada bangunan gitu yang terlihat usang atau kotor gitu, sebaiknya gitu sekolah harus bisa memperbaiki atau membersihkannya gitu, karena dari situ akan tumbuh akan terbangun nuansa yang positif gitu. Kalau misalkan kita masuk ke sebuah sekolah gitu, kemudian bangunannya usang, gitu, kayak kamar mandinya gelap, kotor gitu, maka akan tumbuh nuansa yang negatif gak sih gitu. Kalau misalkan kita masuk ke sekolah, serem gitu. Kalau misalkan sekolahnya bagus kan baru masuk aja udah nuansanya tuh positif, kayak sekolahnya rapi, bersih kayak gitu. Nah, kemudian penerapan nilai-nilai dan agama. Nah, jadi selanjutnya ada penerapan nilai-nilai dan agama. Untuk membangun kultur sekolah yang baik, maka harus diterapkan juga nilai-nilai yang baik seperti toleransi gitu. Kalau misalkan di sekolahnya siswanya itu terdiri dari beberapa siswa yang nggak hanya satu agama gitu, misalkan berbeda-beda gitu. Nah, itu harus bisa menerapkan sikap toleransi, kemudian tanggung jawab. Nah, di sini ada implementasi kultur sekolah. Pertama itu ada pembiasaan terlebih dahulu dengan membiasakan disiplin, kemudian tanggung jawab. Nilai-nilai yang baik itu dibiasakan terlebih dahulu kepada siswa, kepada guru. Nah, selanjutnya baru mengubah pembiasaan menjadi sistem. Nah, jadi kayak tadi disiplin gitu kan sudah terbiasa tuh. Misalkan siswanya sudah datang tepat waktu, gurunya sudah datang tepat waktu. Selanjutnya mengubah pembiasaan menjadi sistem atau aturan. Jadi ketika sudah terbiasa, maka harus dibuat sebuah aturan gitu. Kalau misalkan ada yang terlambat gitu, mungkin diberikan sanksi atau punishment kepada guru atau muridnya yang melakukan pelanggaran dari kayak kalau misalnya sekolah kan ada tata tertib gitu. Nah, itu kan harus dibiasakan terlebih dahulu. Setelah terbiasa, jika ada yang melanggar maka harus diberikan sanksi. Nah, cukup teman-teman. Nah, jadi implementasi pelayanan prima sebagai kultur sekolah gitu. Nah, dengan dengan memberikan pelayanan prima atau pelayanan yang terbaik dalam hal ini kalau misalkan di sekolah kan pemberi layanan itu guru ya. Untuk pelanggannya itu siswa, orang tua. Nah, itu maka akan memberikan kultur sekolah atau menumbuhkan kultur sekolah yang positif. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman cukup ya pemaparan dari Isti. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait implementasi pelayanan prima sebagai kultur sekolah? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Iya, izin bertanya dong, Bu. Ya, silakan. Ya, tadi kan udah dijelasin ya mengenai peran kultur sekolah gitu. Nah, terus kira-kira gimana sih, Bu, hubungan gitu atau peran dari kultur sekolah ini untuk membangun kultur sekolah itu sendiri? Jadi peran kultur itu gimana, Bu? Ya. Baik, Pak Juri. Pertanyaannya bagaimana peran kultur sekolah dalam membangun mutu sekolah ya? Baik, saya akan langsung menjawab ya, Fadri. Peran kultur sekolah dalam membangun mutu sekolah. Kayak misalkan, kalau kultur sekolah kan tadi kayak, gimana ya? Nih, kalau misalkan sebuah sekolah itu memiliki kultur yang positif, maka akan mendukung pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran siswa gitu. Mungkin ada nih siswa yang dia tuh pintar gitu, dia tuh berprestasi, tapi karena dia disekolahkan di sebuah sekolah yang memiliki kultur yang istilahnya kultur yang kurang baik gitu, maka itu juga akan menghambat prestasi siswa tersebut. Nah, jika ada tuh anak yang biasa-biasa aja ya, ada anak yang biasa-biasa aja, tapi dia disekolahkan di sebuah sekolah yang memiliki kultur yang baik. Nah, itu akan bisa jadi anak itu akan terdorong untuk menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa kayak gitu. Nah, jadi dari situ maka akan membantu sebuah sekolah atau lembaga untuk mengembangkan mutu sekolah tersebut atau mengembangkan
ya mutu sekolah tersebut menjadi lebih berkualitas seperti itu. Izin nanggepin, Bu. Ya, boleh silakan. Ya berarti kayak gini nggak sih Bu, kayak orang tua yang merasa gitu anaknya nakal, terus supaya anaknya ini jadi anak yang baik, biasanya dimasukin ke pesantren gitu Bu, iya nggak sih Bu? Kayak gitu nggak Bu? Nah, iya begitu Kak Jri. Jadi kan kalau misalkan ada nih anak yang baik, terus dia disekolahkan di apa ya, modelan sekolahnya tuh terkenal kulturnya yang kurang baik, bisa jadi anak itu terbawa sama lingkungannya gitu. Jadi bisa jadi nakal gitu. Tapi kalau misalkan anaknya kayak ih nakal, terus disekolahkan kayak tadi yang Kak Jri itu disekolahkan di pesantren, biar rajin. Apa ya, kalau di pesantren kan ada apa ya, ada kultur-kultur yang dibangun gitu, kayak penerapan nilai-nilai agama yang bagus gitu, kayak harus disiplin dalam waktu sholat dan sebagainya kayak gitu. Nah, bisa jadi anak itu terbawa sama apa ya, sama suasana yang ada di pondok tersebut kayak gitu. Jadi iya betul. Gimana dari Risma, ada tanggapan nggak dari Nurul? Saya stop ya screen-nya. Izin bertanya, Iya silakan Risma. tadi kan sudah dijelaskan ya tentang pelayanan prima. Jadi kayaknya tadi belum dijelasin nih contohnya itu apa. Jadi saya mau nanya, contoh dari pelayanan prima di sekolah itu seperti apa ya? Terus itu dari peran gurunya atau dari siswanya atau bagaimana? Ya, baik Risma, Rizky langsung jawab ya. Kalau misalkan contoh pelayanan prima khususnya di sekolah itu, guru ini sebagai pemberi pelayanannya gitu. Contohnya itu kayak guru mengajar di kelas. Nah, itu pelanggannya kan siswa gitu ya. Siswa yang apa ya? Yang merasakan kepuasan tersendiri dalam belajar. Jadi yang mengajarnya guru nih memberikan layanan kepada siswa dengan memberikan materi pembelajaran. Kemudian siswa sebagai pelanggannya gitu. Apakah mereka puas gitu? Apakah mereka bisa memahami materi yang diberikan oleh guru seperti itu. Jadi contohnya itu guru mengajar di kelas. Kemudian pegawai koperasi sekolah yang melayani siswa yang akan membeli peralatan sekolah. Kemudian ada ibu kantin yang melayani siswa yang akan membeli makanan. Kayak gitu contohnya kalau misalkan di sekolah. Kemudian bisa juga gitu, mungkin bagian administrasi ya, biasanya itu berhubungan sama orang tua. Bagaimana Risma? Atau dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup, Isti. Baik, sudah cukup ya. Nah, mungkin kalau misalkan emang sudah cukup, kita sedikit nih ya, ada waktu untuk melakukan kuis yang sudah dibuat di grup kelompok kita gitu. Ada Pak Jiri, silakan jelaskan jadi kuis yang sudah dibuatnya jadi. Ya, jadi teman-teman di grup itu udah Pak Ji share link sebuah game itu bentuknya anagram. Jadi ada soal kayak biasa gitu ya. Cuma nanti jawabannya itu berupa kalimat yang hurufnya masih ngacak gitu. Nah, nanti teman-teman silakan susun tuh berdasarkan materi yang tadi sudah dijelaskan sama Isti gitu. Jadi nanti kalau misalkan penempatan hurufnya udah benar, itu akan berubah menjadi berwarna gitu hurufnya. Tapi kalau enggak, bakal muncul tanda silang. Jadi ditekan dulu hurufnya, baru ditempatin ke posisi yang emang kira-kira bakalan benar gitu. Ya gitu aja sih. Tapi emang agak sulit kalau nggak baca materinya. Pokoknya harus paham banget materinya. Udah itu aja. Ya, kita coba ya, Isti share screen juga nih. Kita coba di sini. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Isti. Isti. Oke, ini klik nama aja ya. Latihan soal MBS, materi implementasi pelayanan prima sebagai kultur sekolah. Oke, kita start. Pelayanan prima adalah salah satu daya tarik masyarakat untuk mencapai pos masyarakat sehingga ketika ekspektasi dibanding lingkungan. Menurut siapa? Ayo teman-teman. Oh, jadi Utami 2000 menurut Utami 2011. Berikut yang termasuk ke dalam kualitas pelayanan prima kecuali
Oke. Tanggung jawab. Berikut salah satu contoh konsep pelayanan prima. Oke, sudah selesai ya. Jadi ada 5 soal ya, Di. Yang lain sudah selesai atau sudah selesai? Belum selesai, masih ada yang warna hitam. Nah, Oh, ini ya. Oke, skornya 234. Time-nya selesai dalam waktu 6 menit 7 detik. Oke. Skornya 221. Waktunya 5 menit 23 detik. Lebih bagus ada. Baik, kita stop ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Mungkin penjelasannya cukup sekian dari Isti, pemaparan tentang implementasi sebagai kultur sekolah. Semoga teman-teman semuanya paham dari apa yang sudah Isti jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.